Pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Ada belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong dan ini terjadi sekitar pukul 12:30 dini hari tadi. Api merambat cukup cepat dan melalap ratusan rumah semi permanen di kawasan ini. Ada sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas damkar bersama dengan warga pun berjibaku memadamkan api, namun sempat terkendala minimnya sumber air. Meskipun hujan deras mengguyur kawasan tersebut, pemirsa, namun ternyata kobaran api tidak kunjung padam hingga pukul 4 pagi hari ini. Belum diketahui secara pasti yang menjadi penyebab kebakaran dan jumlah warga yang terdampak kebakaran. Dan untuk mengetahui pasti informasi terkini terkait dengan kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran, kita sudah terhubung dengan Anwar Fuadi langsung dari lokasi kejadian. Anwar atau Adi, selamat pagi. Apakah api sudah bisa dipadamkan sampai dengan saat ini? Ya, Febrian, saat kebakaran dilaporkan tadi sejak pukul 1 dini hari hingga saat ini pukul 4.53 waktu Indonesia Barat, api juga masih belum berhasil dipadamkan. Bisa Anda lihat di layar kaca, ini petugas pemadam kebakaran dibantu warga ini masih berjibaku memadamkan api yang melalap rumah semi permanen yang ada di kawasan RT 4. RW 4 maksud kami, tepatnya di Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat. Bisa dilihat ini kepulan asap ini masih terlihat begitu di layar kaca Anda, pemirsa. Dan ini memang untuk wilayah yang Anda saksikan ini adalah wilayah RW 4. Ada 11 RT di RW 4, namun hingga saat ini kami belum mengetahui secara pasti berapa rumah yang terdampak kebakaran ini dan juga ada berapa RT totalnya yang terdampak begitu. Karena tadi informasi ini api merambat cukup cepat begitu, dimulai tadi dari RT 01 terus merambat hingga pukul 4.54 waktu Indonesia Barat ini juga sudah sampai ke ujung jalan tempat saya melaporkan saat ini. Bisa Anda lihat di sana. Nah, ini diperkirakan 11 RT ini semuanya terdampak begitu di RW 04. Namun sekali lagi datanya belum bisa dipastikan ada berapa rumah yang terdampak, tapi tadi perkiraan dari Lurah Kebon Kosong ini bisa ratusan sampai ribuan begitu ya. Karena tipikal rumah di sini adalah rumah semi permanen, jumlahnya ukurannya kecil-kecil begitu dan terbuat dari kayu dan juga bahan-bahan yang mudah terbakar, sehingga api ini cepat merambat dan juga melalap rumah yang ada di kawasan pemukiman ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang warga yang terdampak kebakaran. Ini adalah warga RW 4 begitu ya. Halo Ibu, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Kamisa. Ibu Kamisa. Ibu tinggal di RT berapa Bu? RT 6 RW 4. RT 6 RW 4. Nah Ibu tadi tahu kebakarannya pukul berapa Ibu? Pukul 12:30 saya mau buang air kecil, tiba-tiba ada merah-merah gitu. Oh kebakaran langsung saya bangunin cucu saya dan anak-anak saya yang di bawah. Berarti api tadi terlihat dari RT 1 ya Bu ya? Ya, benar. Ibu dapat infonya tadi rame-rame dari siapa Bu? Adakah yang memberitahukan ke rumah-rumah atau gimana Bu? Enggak, jadi orang-orang itu udah pada teriak-teriak, saya keadaan masih di atas. Karena saya mau turun kencing, buang air kecil tuh, baru saya tahu. Loh itu kebakaran kan, dari rumah saya kan kelihatan banget gitu. Itu saya panik. Ibu saat itu berada di mana Ibu? Atas. Di lantai 1. Iya. Nah di dalam rumah ada berapa orang Bu yang kemudian menyelamatkan diri? Ada 6 orang. Tadi Ibu melihat kondisi tetangga di sekitar seperti apa Bu? Seperti apa itu merah-merah gumpel-gumpel gitu. Sekitar ikut menyelamatkan diri juga pukul berapa tadi Bu? Mulai keluar begitu ke... Keluar itu jam 1-an. Jam 1 udah pada mulai lari-larian gitulah. Karena panik, ketakutan gitu. Jadi pada lari-lari, saya sendiri lari saya
ini sendiri gitu loh. Penting bangunin cucu saya, anak saya gitu. Ada barang yang bisa diselamatkan tadi? Enggak, saya takut. Kulkas freezer enggak ada yang dibawa. Cuman pakaian anak-anak cucu saya doang. Juga sedikit. Iya. Oke, Ibu tadi bercerita, Ibu sebenarnya tadi pukul 12 malam ini masih terjaga begitu ya Bu ya? Nah, Masih belum tutup. Iya. warung tapi belum tutup, baru tutup jam 12. Berarti jaraknya cukup dekat begitu ya sampai kemudian Baru nyiapin mau buat tidur gitu, kebelet pipis begitu sampai tangga itu apaan merah-merah, oh kebakaran di bawah itu udah rame orang. sekarang Ibu dan keluarga di mana Ibu menyelamatkan diri di mana? Apakah ke rumah sanak saudara atau sudah ada pengungsian? Saya ungsiin di sini di pinggir-pinggir rumah orang aja. Oke. Iya. Berarti baru di depan rumah orang begitu ya? Ya, ini bisa dilihat ya di belakang ini ada di seberang jalan ini memang tidak terdampak sehingga sebagian warga memilih untuk menyelamatkan beberapa barang yang bisa diselamatkan atau berteduh begitu ya di jalan yang bisa Anda saksikan ini ya di depan pertokoan atau di depan rumah warga. Bu, kawasan ini tuh kebanyakan rumah, saya lihat juga banyak tempat usaha ya Bu, bisa diceritakan kondisinya seperti apa? Warteg biasanya, terus konter, terus orang bengkel gitu. Kalau bengkel di pinggir-pinggir, kalau di dalam nggak ada. Iya. Kalau ya Ibu ketahui jumlah warga di RT Ibu paling tidak di RT 6 ya Bu ya, ada berapa orang kira-kira Bu? Ya kalau dihitung sih banyak, cuman saya nggak tahu berapanya gitu ya. Banyak sih, padat soalnya warganya. Ibu tinggal di sini sejak tahun berapa Bu? Tahun 85. Iya. Untuk kebakaran sendiri kan kawasan padat penduduk ya Bu ya, kebakaran sebelumnya sudah pernah terjadi atau baru kali ini? Kalau saya tinggal di sini sih belum. Kalau di Jiung sih udah pernah. Kalau di sini pernah sekali tapi rumah saya nggak kena. Cuman di sini sama di sana doang. Tapi masih di kawasan ini begitu ya Bu? Oke. Oke. Ibu sudah ada informasi akan mengungsi di mana mungkin dari RT RW atau dari pihak kelurahan? Belum. Belum ada. Terima kasih banyak ya Bu ya. Oke, saya akan ajak Anda lagi ke salah seorang warga. Halo Ibu, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Robia, Ibu Ropia, Ibu warga RT berapa Bu? RT 5, Ibu tadi awalnya menyadari kobaran api itu pukul berapa Bu? RT 1. Di RT 1 gitu ya? Iya. Pukul berapa dapat informasi? Pukul jam 1. Waktu itu sudah terlelap atau masih terbangun Bu? Masih melek saya. Iya, lagi nyuci piring habis dagang. Di rumah ada berapa orang waktu itu Bu? Cuma saya doang. Oke, dan sekarang mengungsi di mana Bu? Sudah ada tempat pengungsian? Tahu ada yang ngajakin. Ada yang ngajakin tahu kemana. Jadi belum ada informasi ya Bu ya? Oke, nah bisa Anda lihat pemirsa, ini ada barang-barang yang bisa diselamatkan. Ini sudah dibawa begitu keluar dari kawasan RW 04 ini. Namun seperti yang disampaikan tadi, untuk lokasi pengungsian hingga saat ini masih belum diketahui. Karena tadi kami bertemu juga dengan Lurah Kebun Kosong dan disampaikan bahwa oleh Lurah Kebun Kosong saat ini yang masih menginventarisir berapa warga yang terdampak, berapa rumah, dan perkiraannya bisa sampai 1.000 karena ini padat penduduk tapi belum bisa dipastikan. Nah, untuk pengungsian tadi informasinya yang disiapkan ada sekolah dan juga ada tempat ibadah. Namun ini karena saat subuh begitu ya, jadi masih terbatas dan warga ini belum banyak yang kemudian mengungsi ke tempat-tempat tersebut karena memang belum pasti juga informasinya. Jadi sebagian mereka ini masih bertahan di depan rumah ataupun pertokoan di kawasan Jalan Kemayoran Gempol ini yang tidak terdampak oleh kebakaran begitu. Dan saya informasikan juga Febrian, untuk pemadaman ini tadi sudah berlangsung sejak pukul 1.20, sekitar pukul 1.20 waktu Indonesia Barat setelah damkar dari petugas pemadam kebakaran atau Dinas Gulkamat Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan ini mendapatkan informasi dari warga dan total personil informasinya tadi meskipun belum ada keterangan pasti begitu dari perwira piket, tetapi tadi informasi yang kami terima sudah ada 145 personil yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan juga untuk unit mobilnya ini sudah lebih dari 30. Informasi tadi yang disampaikan, kami tadi sempat menghubungi call center, begitu informasinya sudah ada 34 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman api. Tadi pada saat awal
ada 17 unit, lalu kemudian karena api cepat merambat, lalu kemudian ditambah begitu unitnya menjadi 29 dan terakhir ini adalah 34 unit. Dan tadi untuk kesulitan dari pemadam kebakaran ini adalah sumber air begitu ya. Sumber air tadi agak kesulitan untuk menemukannya karena got atau kali kecil yang ada di sekitar lokasi tadi ini dangkal sehingga tidak cukup untuk kemudian proses memadamkan kebakaran yang cukup besar di kawasan pemukiman penduduk ini. Tetapi tadi sempat turun hujan yang cukup deras pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, pukul 3 pagi begitu ya. Harapannya tadi bisa memadamkan api atau setidaknya membantu memadamkan api. Tapi ternyata tadi setelah hujan reda sekitar 20 menit setelah hujan pertama kali turun, ternyata kobaran api ini juga masih besar dan terus merambat begitu dari RT 1 terus sampai ke ujung begitu ya, hingga ke RT 11. Dan hingga saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan dan dari gang-gang ini petugas juga masuk bersama warga untuk memadamkan titik-titik api yang ada di kawasan pemukiman padat penduduk ini. Bahkan tadi tidak hanya dari Jalan Kemayoran Gempol tempat saya melaporkan saat ini, tadi dibuka jalur baru untuk pemadaman api dari Jalan Benyamin Sueb karena memang sudah mencapai belakang kawasan ini sehingga terlihat dari Jalan Benyamin Sueb, sehingga pemadaman tadi juga dilakukan dari Jalan Benyamin Sueb. Nah, perlu diinformasikan juga selain Jalan Kemayoran Gempol yang ditutup karena memang masih proses pemadaman, di Jalan Benyamin Sueb ini arah Monumen Ondel-Ondel ini juga ditutup sehingga tidak ada lalu lalang kendaraan. Jadi hanya mengandalkan satu lajur saja. Ya, bisa Anda lihat pemirsa, ini petugas sudah berjibaku sejak tadi ya untuk memadamkan api. Jumlah personil juga cukup banyak. Tadi kami melihat warga juga berusaha untuk mencari sumber air yang mereka ketahui untuk kemudian bisa membantu proses pemadaman api. Namun ini api masih berkobar hingga pagi hari ini. Ini berarti total kalau kita lihat tadi sejak pukul 1.20 ini sudah lebih dari 3 jam. Bahkan sudah dibantu juga oleh hujan tadi. Namun juga hingga saat ini masih belum bisa dipadamkan. Dan sekali lagi memang karena ini adalah rumah-rumah petak, rumah semi permanen, banyak bahan-bahan yang mudah terbakar begitu, apalagi ini ada pertokoan. Tadi kami juga melihat ada warga dan juga pemilik toko atau bengkel juga tadi yang menyelamatkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Seperti juga tadi ada tabung gas begitu ya, yang dibawa keluar agar tidak memperparah kebakaran ini. Dan juga tadi sempat kami dengar ada beberapa kali letupan dari bahan-bahan yang ada di rumah ataupun pertokoan yang ada di sekitar kawasan ini. Dan ini tentunya juga memicu begitu kobaran api merambat semakin cepat sehingga sulit untuk dikendalikan atau sulit untuk dipadamkan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak pemadam kebakaran karena memang mereka masih berjibaku melakukan pemadaman begitu dan mencari sumber-sumber air untuk kemudian bisa memadamkan api yang ada di lokasi tempat saya melaporkan saat ini. Dan juga dari pihak kelurahan karena mereka masih sibuk begitu ya untuk mengupayakan segala hal untuk membantu petugas. Juga dari pihak kelurahan saat ini prinsipnya juga masih mencari tempat yang kemudian bisa ditempati oleh warga yang terdampak kebakaran. Karena sebelumnya di kawasan ini kan juga sebelumnya terjadi kebakaran pekan lalu begitu. Namun tidak semasif ini dan korbannya tidak sebanyak saat ini. Korbannya bisa mencapai ribuan begitu ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini jumlah rumah yang cukup banyak, jumlah kepala keluarga yang tinggal di sini juga cukup banyak, sehingga ini perlu dicari tempat yang representatif untuk bisa menampung para pengungsi yang terdampak dari kebakaran. Di samping memang ada beberapa warga tadi yang juga mencoba mengungsi ke rumah sanak saudaranya yang masih berada di sekitar Kemayoran Gempol ini yang tidak terdampak kebakaran, sehingga bisa pindah ke sana begitu ya, dan juga membawa barang mereka. Oke, saya akan ajak Anda sedikit berpindah ya. Sedikit berpindah ke sini pemirsa. Nah, bisa Anda lihat di sana ya. Ini kepulan asap masih terlihat. Dan juga beberapa titik api juga dari sela-sela gang. Tadi kami juga masih melihat cukup
banyak begitu, sehingga ini petugas pemadam kebakaran masih mencoba melakukan pemadaman. Nah ini adalah beberapa barang warga ya, barang-barang dari warga yang barang-barang elektronik yang bisa mereka selamatkan atau mereka bawa keluar dari rumah kediaman mereka yang terdampak kebakaran. Dan juga tadi banyak yang antisipasi begitu ya, dari gang-gang yang belum terdampak mereka sudah membawa keluar barang-barang di rumah mereka ketika kebakaran belum sampai ke rumah mereka. Nah, untuk informasi korban jiwa hingga saat ini disampaikan bahwa syukurnya tidak ada korban jiwa hingga saat ini karena warga bisa menyelamatkan diri sebelum kebakaran ini membesar. Febrian. Ya, Adi, ternyata lokasi di Kemayoran Gempol Kebon Kosong ini pada tanggal 15 Januari 2025 juga sempat terbakar. Apakah kebakaran yang terjadi hari ini titiknya sama dengan kebakaran tanggal 15 kemarin? Oke, titiknya berbeda, tapi masih dalam satu kawasan yang cukup dekat begitu ya. Namun titiknya ini berbeda, Febrian. Dan untuk skalanya juga kebakaran kali ini juga lebih besar dari kebakaran yang terjadi sebelumnya. Seperti yang disampaikan juga tadi oleh warga bahwa pada saat dia tinggal di sini ini baru pertama kali begitu terjadi kebakaran di daerah ini begitu. Namun untuk di kawasan ini seperti yang Anda sampaikan tadi sebelumnya memang sempat terjadi kebakaran karena memang ini kawasan yang sangat padat penduduk. Bisa dilihat ini rumahnya berdempetan, ukurannya juga kecil-kecil karena kebanyakan ini juga adalah rumah kontrakan. Selain itu juga ada tempat-tempat usaha yang ada di pinggir jalan begitu ya, sehingga ini bisa memicu kebakaran ketika terjadi misalnya korsleting listrik atau percikan api yang ada di kawasan perumahan ini. Namun untuk penyebab pastinya belum diketahui karena belum ada keterangan dari pihak terkait, khususnya dari Damkar. Baik, penyebab pastinya masih belum diketahui, masih akan terus diselidiki. Nanti kami akan kembali hubungi Anda, Anwar Fuadi, terima kasih. Dan kini saatnya kami beralih menuju ke Pak Satriadi Gunawan, pemirsa, yang merupakan Kepala Dinas Damkar DKI Jakarta tahun 2020. Selamat pagi Pak Satriadi, apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan kebakaran ini, apa penyebabnya Pak? Selamat pagi Pak Satriadi. Baik. Pak Satriadi, selamat pagi. Sudah bisa mendengar suara kami, Pak Satriadi? Baik, kami masih akan coba menghubungi Satriadi Gunawan yang merupakan Kepala Dinas Damkar DKI Jakarta di tahun 2020. Kita kembali saksikan pemirsa, ini merupakan proses pemadaman api yang terjadi di kawasan di Kemayoran, tepatnya di Kemayoran Gempol. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1:15 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah hampir 4 jam melanda kebakaran, namun juga masih belum bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran di sana. Kebakaran ini pemirsa melanda RW 4 dan diperkirakan ada 11 RT yang menjadi titik kebakaran. Namun berapa jumlah rumah yang yang terbakar masih belum diketahui pasti karena lokasi yang cukup padat dan juga ini merupakan bangunan semi permanen. Ada sebagian warga yang juga sudah berhasil menyelamatkan diri, kemudian juga mereka memilih untuk mengungsi ke rumah sanak saudara yang lokasinya lebih aman. Total dari mobil unit pemadam kebakaran yang dikerahkan adalah 34 unit mobil pemadam kebakaran. Dan meskipun tadi juga diketahui dan dilaporkan juga oleh rekan kami sempat turun hujan pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, namun ternyata hujan itu masih belum mampu untuk dapat memadamkan api. Adapun sejumlah kesulitan juga dihadapi oleh petugas damkar, di mana kesulitannya adalah sumber air yang kurang memadai, di mana got yang digunakan untuk dapat mengambil air adalah got yang dangkal, sehingga sulit untuk mendapatkan air yang cukup untuk dapat memadamkan api di sana. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa yang terjadi di sana, namun tentunya petugas juga masih akan terus mendata apakah ada korban jiwa ataupun korban luka terkait dengan kebakaran yang terjadi sejak tadi pagi. Adapun untuk
arus lalu lintas pemirsa, tadi dikatakan oleh reporter KB Anwar Fuadi bahwa ada beberapa penutupan jalan. Di antaranya adalah Jalan Benyamin Sueb ke Jalan Kemayoran Gempol ditutup untuk sementara waktu dan juga dibuka satu lajur saja agar dapat tidak membahayakan warga sekitar yang akan beraktivitas di pagi hari ini. Pemirsa sempat terbakar pada tanggal 15 Januari 2025 yang lalu atau belum ada 1 minggu yang lalu. Namun diperjelas oleh reporter KB bahwa titik lokasi kebakaran di Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat di tanggal 15 ini berbeda dengan kebakaran di Kemayoran Gempol juga di hari ini. Kami masih akan coba menghubungi Pak Satriadi Gunawan yang merupakan Kepala Dinas Damkar DKI Jakarta 2020. Namun kini kita akan kembali lagi ke rekan kami Anwar Fuadi yang berada di lokasi. Adi, bisa Anda gambarkan saat ini seperti apa upaya yang dilakukan petugas untuk dapat memadamkan api karena sampai dengan saat ini nampaknya masih belum ada tanda-tanda api ini padam, Adi. Ya, saat ini pemadam masih menyiramkan api ke sejumlah titik yang masih terlihat ada kepulan asap, lalu kemudian masih terlihat adanya nyala api begitu ya. Ini di kawasan tengah pemukiman bisa dilihatkan. Ya, di tengah-tengah kawasan pemukiman, di dalam gang ini masih terlihat ini kobaran api masih ada di sana dan ini masih terus dilakukan pemadaman baik dari depan ataupun tadi selang-selang juga sudah masuk ke gang, termasuk juga pemadaman yang dilakukan dari belakang yaitu dari sisi Jalan Benyamin Sueb dan pemadaman ini masih terus dilakukan begitu ya oleh pemadam kebakaran karena memang api masih berkobar dan juga masih kemungkinan bisa merembet sehingga ini terus diupayakan untuk dilokalisir. Nah, saya akan ajak Anda untuk berbincang lagi dengan salah seorang warga ini yang ada di toko begitu ya karena di sini juga ada selain pemukiman juga ada kawasan pertokoan seperti yang disampaikan tadi. Halo Mas, dengan Mas siapa? Mas Jenny. Oke, Mas, ini tokonya di RT berapa Mas? RT 3. RT 3 RW 4 ya. Oke, tadi taunya kebakaran pukul berapa Mas? Kebakaran pukul 12:30. Iya, Oke, Mas, di toko tadi rame-rame atau sendiri? rame-rame. Kebetulan rame-rame. Tapi posisi saya tidur, tiba-tiba di belakang udah kebakaran, lalu turun ke bawah, ambilin barang-barang, kebarin barang-barang. Tahu-tahu udah gede. Iya. Tadi barang-barang di toko apa saja yang bisa diselamatkan? Alhamdulillah yang bisa diselamatkan kulkas, gas, gitu. Ini ya. Iya. Barang elektronik yang bisa diselamatkan dari toko. Nah, ini tadi toko tutup jam berapa, Mas? Toko 24 jam. Iya. Berarti memang tadi belum tutup posisinya ya, tapi Masnya memang posisi sedang tidur. Iya. Tapi ada yang berjaga. Ada. Iya, ada teman yang berjaga. Berarti selain toko Mas, di wilayah sekitar semuanya berhasil menyelamatkan diri, Mas? Alhamdulillah berhasil menyelamatkan diri. Tadi dapat info nggak, Mas? Apinya sumbernya dari mana, Mas? Kalau sumbernya belum tahu, belum diketahui dari mananya. Oke, berarti tadi cuma dengar ada informasi kebakaran dan menyelamatkan diri gitu ya? Iya. Nah, Mas tinggal di toko atau jaga toko aja atau memang tinggal sehari-hari di sana? Tinggal di toko. Memang kebetulan tinggal sehari-hari di toko. Ini sudah ada informasi belum untuk warga yang tinggal di kawasan ini yang terdampak kebakaran akan dibawa atau diungsikan kemana, Mas? Kurang tahu, belum ada informasi. Belum ada. Masih menunggu, berarti RT RW masih belum ada info gitu ya? Belum ada info kebetulan. Terima kasih Mas informasinya. Ya, saat ini warga masih menyaksikan proses pemadaman begitu ya, sembari melihat apa barang yang bisa diselamatkan di rumah-rumah yang belum terdampak kebakaran. Nah, ini bisa Anda lihat ada beberapa barang-barang yang bisa diselamatkan, baik itu barang-barang elektronik, lalu kemudian ada beberapa dokumen termasuk juga baju-baju. Tadi kami melihat banyak warga yang kemudian mencoba membawa harta benda mereka ke tempat yang lebih aman yang masih bisa diselamatkan. Nah, bisa dilihat ini di depannya saja ini sudah banyak yang terdampak, Febrian. Tadi api dimulai dari dalam begitu ya, kawasan depan ini masih aman, tetapi kemudian karena api cepat merambat ini kawasan depan ini juga sudah mulai terdampak dan juga hancur lebur sehingga rusaknya cukup parah, apalagi di kawasan dalam. Tadi kami juga bertanya, emang bentuknya sudah tidak ada karena memang terbuat dari kayu sehingga
mudah terbakar dan sekarang rata dengan tanah. Nah, tapi kami belum bisa melihat ke dalam karena masih berbahaya dan area ini juga masih terbatas karena masih ada aktivitas dari petugas begitu ya yang mencoba untuk memadamkan api yang tadi berkobar. Kalau dari keterangan warga ini mulai pukul 12:30. Namun untuk damkar sendiri tiba di lokasi tadi sekitar pukul 1.20 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan. Informasi terakhir ada 34 unit mobil pemadam kebakaran baik yang standby di Jalan Kemayoran Gempol ini ataupun dari sisi lain yaitu di Jalan Benyamin Sueb. Karena memang dari sana juga api tadi kobarannya juga cukup besar sehingga dibuka lagi jalur pemadaman di sana tadi. Termasuk juga mencari sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan. Tadi memang dari saluran air atau got yang ada di sekitar lokasi. Lalu kemudian juga ada kali kecil yang bisa dimanfaatkan. Meskipun tadi sempat dangkal airnya, tapi ketika hujan deras mengguyur kawasan ini, tadi sempat dibendung juga airnya sehingga bisa digunakan begitu ya. Ini pihak kelurahan tadi juga bahu-membahu bersama warga. Ini tadi memang sempat terjadi kepanikan ya karena kobaran api tadi cukup besar dan asap membumbung tinggi sehingga warga jadi juga cukup panik dan mencoba untuk melakukan segala daya upaya juga turut begitu bersama petugas pemadam kebakaran memadamkan kobaran api yang melahap kawasan pemukiman mereka di RW 4 Kebun Kosong, Kemayoran, tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang untuk korban, tadi informasinya hingga saat ini belum ada korban. Saya juga tidak melihat ada lalu lalang ambulans begitu di kawasan ini yang bisa membantu kita untuk mengkonfirmasi bahwa ini belum ada korban. Tapi ya semoga tidak ada korban dan kita tentu masih menunggu keterangan resminya nanti seperti apa termasuk jumlah rumah yang terdampak karena memang ini kebakaran cukup besar bahkan lebih besar dari kebakaran terjadi sebelumnya di kawasan ini meskipun tidak berada di titik yang sama. Febrian. Ya Adi, kalau kita lihat di visual yang Anda sampaikan juga dari tadi adalah ada cukup banyak warga yang mendekat ke lokasi kebakaran dan juga ikut membantu memadamkan api. Lalu pengamanan untuk warga ini seperti apa Adi? Ya, untuk pengamanan ini tadi sifatnya hanya imbauan agar warga tidak mendekat ke sumber api begitu. Apalagi tadi kobaran api cukup besar, ada dentuman-dentuman kecil begitu karena ada barang-barang ya misalnya ada pecahan kaca, lalu kemudian juga ada tabung gas dan lain-lain. Tadi sifatnya hanya imbauan begitu, petugas damkar bersama pihak kelurahan mencoba menghalau warga agar tidak mendekat ke sumber api. Namun mereka yang memiliki rumah atau warga yang tinggal di sini ini banyak juga yang tetap mendekat, apalagi tidak ada misalnya dari pihak keamanan yang meminta mereka untuk mundur seperti itu. Namun tadi karena banyak juga warga mencoba untuk membantu. Nah, ini adalah awareness dari mereka masing-masing begitu ya untuk tidak mendekati sumber api dan juga sumber bahaya. Jadi tidak ada tadi pengamanan khusus untuk menghalau warga. Tapi ini kalau kita lihat ini sudah mulai terlihat ada pihak keamanan begitu ya, yang mencoba mengamankan lokasi. Namun kembali lagi karena banyaknya warga begitu jadi tidak bisa terkontrol satu persatu. Tetapi tadi pada prinsipnya ketika api membesar ini warga mundur begitu karena panas ya, mereka juga merasakan panas sehingga mereka perlahan juga mundur ke tempat yang aman dan sehingga saat ini masih terkendali. Febrian. Baik, tentunya kita harapkan agar tidak ada korban dan juga warga tetap berhati-hati serta waspada di sana. Adi, nanti kami akan hubungi Anda kembali untuk dapat mendapatkan informasi terkini terkait dengan kebakaran di Kemayoran Gempol, Kebun Kosong, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.